السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati a'azzakumullah, melanjutkan kembali silsilah syarah kitab Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Al-Ajurum, yang mana di pertemuan yang kedua kita akan membahas ahammiyatu ilmu sarf, pentingnya mempelajari ilmu sarf, di mana sebelumnya di pertemuan yang pertama sudah kita pelajari terkait dengan ahammiyatu ilmin nahwi, pentingnya ilmu nahwu. Maka di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ahammiyatu ilmu sarf, pentingnya ilmu sarf. Dalam kaidah bahasa Arab, dalam qawaidul lughah, ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama an-nahwu, dan yang kedua adalah as-sarf. An-nahwu, sebagaimana sudah kita jelaskan, terkait dengan taghyir awakhiri al-kalimat, perubahan yang ada pada akhir harokat huruf terakhir di sebuah kata. Adapun as-sarf, sebagaimana nanti akan kita jelaskan, as-sarf terkait dengan perubahan-perubahan al-mabna, perubahan-perubahan asy-syakl, perubahan-perubahan bentuk dari sebuah fi'il atau sebuah isim, sebuah kata kerja atau sebuah kata benda. Tapi terlebih dahulu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa makna as-sarf? As-sarf, tiga huruf ini, sad, ra, dan fa, kalau kita lihat seluruh ma'ajim al-arabiyah, kamus-kamus bahasa Arab, maka dia menunjukkan kepada makna at-tahawul min halin ila hal, wal intiqal wa at-taghyir. Menunjukkan at-tahawul, at-taghyir, al-intiqal min hal ila hal, yakni menunjukkan perubahan-perubahan, perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dia terkait dengan perubahan-perubahan baik yang ada pada sebuah kata kerja, perubahan-perubahan baik perubahan mabna, perubahan bentuk atau syakl sebuah fi'il atau isim, bisa juga perubahan harokat, bisa juga berupa tambahan-tambahan kepada sebuah fi'il atau sebuah isim. Maka ini dibahas di ilmu sarf. Dan dengan mengetahui sebuah kata dalam bahasa Arab, maka kita tinjau ilmu sarf itu meninjau dari sisi perubahan-perubahan yang kita temukan dalam kalimat ini. Dan sekali lagi, perubahan itu bisa berupa dua perubahan. Yang pertama perubahan al-mabna, yakni perubahan pada bentuknya, atau bisa jadi berupa tambahan sebuah huruf, misalnya adanya huruf-huruf tambahan dalam sebuah fi'il atau sebuah isim, atau perubahan harokat. Sebagai contoh, misalnya perubahan harokat, misalnya dari kalimat qara'a, qara'a artinya membaca, menjadi quri'a, yakni al-mabna, asy-syakl tidak berubah. Bentuk kata qara'a, fi'il qara'a tidak berubah, qaf, ra'a, tidak ada tambahan. Tapi yang berubah di sini adalah harokatnya. Qara'a menjadi quri'a. Dan perubahan harokat ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan perubahan makna. Ini penting sekali untuk dibahas, perubahan-perubahan dalam ilmu sarf. Ya, perubahan dalam sebuah kata pasti akan terjadi perubahan makna. Ya, tidak mungkin ada perubahan tanpa ada perubahan makna. Maka qara'a misalnya yang tadinya aktif, dalam bahasa kita di sini bentuknya bentuk aktif, qara'a membaca, menjadi pasif, quri'a, dibaca.
Sama seperti kalimat kataba yang artinya menulis atau mewajibkan. Kataba bisa berarti menulis, bisa berarti mewajibkan. Ketika dirubah menjadi kutiba, menjadi ditulis atau diwajibkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, kutiba, diwajibkan. Kalau kataba, kataballahu ala nafsihi rahmah. Allah telah menuliskan untuk dirinya, ini mewajibkan untuk dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka perubahan harokat dari kataba menjadi kutiba, kemudian perubahan harokat qara'a menjadi quri'a dibahas di ilmu sarf. Dan sekali lagi kaidahnya dalam hal ini adalah perubahan harokat berarti perubahan makna. Ini penting untuk diketahui. Maka dengan mengetahui ilmu sarf kita akan mengetahui perubahan-perubahan ini dan makna-makna yang berubah dari perubahan-perubahan harokat tersebut. Ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bisa juga perubahan ini bentuknya tambahan-tambahan sebuah huruf. Ya, misalnya kalimat qara'a tadi, qara'a menjadi misalnya aqra'a, qara'a membaca, qara'a fulanun al-Qur'ana, misalnya fulan membaca Al-Qur'an. Sekarang aqra'a membacakan kepada seseorang. Misalnya aqra'ani fulan surata al-Fatihah. Fulan membacakan kepada saya, yakni dia membaca dan ditujukan untuk saya. Aqra'ani fulan al-Fatihah. Membacakan untuk saya Al-Fatihah. Maka ini juga termasuk bagian daripada ilmu sarf. Adanya tambahan-tambahan tadi. Contoh lainnya misalnya kalimat naqala. Naqala yang artinya berpindah. Naqala yang artinya berpindah. Ketika menjadi intaqala dan juga anqala. Misalnya anqala ketika ditambah alif misalnya anqala artinya memindahkan. Naqala pindah, anqala memindahkan. Bisa juga berarti intaqala pindah. yakni orang itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka di sini juga dibahas di ilmu sarf tambahan-tambahan yang terjadi pada sebuah kata kerja atau kata benda. Kata benda misalnya dari kalimat qara'a menjadi qari'un. Qara'a diambil dari kata qara'a ini mushtaqun min hadza al-fi'l, dari fi'il ini diambil bentuk-bentuk lainnya diantaranya bentuk-bentuk isim. Qara'a menjadi qari'un. Bisa juga maqru'un. Bisa juga maqra'un atau maqra'atun. Ini qari'un yang membaca, maqru'un yang dibaca. Maqra'atun majlis dibacakan. Biasanya ini dipakai untuk Al-Quran. Maqra'atu misalnya asy-syamiyah. Yani sebuah majlis membaca pembelajaran Al-Quranul Karim. Ini semua dibahas di ilmu sarf. Dan ini nanti insya Allah akan kita pelajari di kitab Al-Ajurumiyah. Begitulah perubahan-perubahan yang kita temukan di sebuah fi'il. Misalnya perubahan bentuk dari yang maknanya yang menunjukkan makna masa lampau menjadi masa sekarang atau yang akan datang dan menjadi kata perintah. Ini juga perubahan-perubahan yang dibahas di ilmu sarf. Qara'a menjadi yaqra'u, qara'a yakni telah membaca. Qara'a di sini terdapat di dalamnya keterangan waktu lampau. Ini disebut al-fi'lul madhi. Kemudian kita bisa rubah menjadi bentuk sekarangnya, bentuk sekarang. Atau dalam bahasa Inggris present tense menunjukkan sekarang. Dan juga bisa menunjukkan future tense, masa depan. Contohnya menjadi qara'a menjadi yaqra'u. Dia sedang atau akan membaca. Karena al-fi'lul mudhari' punya beberapa makna, diantaranya menunjukkan sekarang atau menunjukkan akan datang dan juga bisa jadi menunjukkan sesuatu yang rutinitas. Kemudian dirubah lagi menjadi fi'il amr menjadi iqra'. Bacalah. Menjadi kata perintah. Dari kalimat qara'a menjadi yaqra'u, kemudian menjadi iqra'. Kemudian ketika kalimat kata qara'a diisnadkan, dimasukkan ke dalamnya sebuah dhamir,
maka akan kita temukan lagi adanya perubahan-perubahan. Qara'a menjadi qara'a menjadi qara'a, agak panjang. Kemudian menjadi qara'u dengan waw dan alif. Kemudian menjadi qara'at, artinya ta'nits di belakangnya. Kemudian qara'ata dan seterusnya. Perubahan-perubahan ini insyaallah akan dibahas di ilmu sarf, dan ini luas sekali. Ilmu nahwu dan ilmu sarf ini ilmu yang keduanya menjadi kekhususan dari karakteristik yang harus dipelajari dalam bahasa Arab. Dia adalah ilmu yang bermanfaat insyaallah, khususnya terkait dengan makna, apalagi ketika kita membaca sebuah ayat, membaca sebuah hadis Nabi SAW, perubahan-perubahan yang kita sebutkan tadi ini penting untuk diperhatikan karena nanti ada perubahan makna. Maka jangan sekedar mengandalkan makna asalnya, tapi lihat perubahan-perubahannya, lihat perubahan harakatnya atau lihat tambahan-tambahan hurufnya, maka akan kita temukan makna yang tepat untuk sebuah kata, baik itu fi'il, baik itu kata kerja atau sebuah kata benda dalam bahasa Arab yang kita temukan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Inilah insyaallah akan dibahas di kitab Al-Ajurumiyah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan kitab Al-Ajurumiyah ini, kitab nahwu dan sarf yang mendasar, yang mudah-mudahan Allah berikan barakah dan kemudahan bagi kita semua melalui kitab ini. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan terakhir, sekaligus bimunasabat qudum Ramadan, dikarenakan datangnya Ramadan insyaallah hari Ahad depan, 1 Ramadan tanggal 3 April, betul begitu ya, tanggal 3 April? 3 April 1 Ramadan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan dan termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan Ramadan yang sebaik-baiknya dengan amal-amal saleh, dengan ketaatan-ketaatan yang ikhlas karena Allah dan dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita tutup subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.